Perkenalkan, nama saya adalah Eka Saputra dari program studi Sistem Informasi. Pada mata pada tugas mata kuliah Kapitasalita Sistem Informasi ini, saya akan memilih wilayah Jeju City, Korea Selatan dengan tema Dilema Kota Wisata, Menyeimbangkan Pariwisata dan Kapasitas Kota. Jadi, Jeju City ini itu adalah merupakan ibu kota Pulau Jeju, destinasi wisata kelas dunia yang dikenal dengan adanya pantai, gunung, alasan, dan budayanya. Namun popularitasnya itu membawa masalah seperti apakah infrastruktur pendukung ini seperti parkir serta restoran itu cukup untuk melayani lonjakan wisatawan. Inilah yang saya ingin jawab melalui web di sini. Alasan pemilihan wilayah dan tema dari studi kasus ini, saya memilih Jeju City itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu secara pribadi, saya tertarik dengan pariwisata dan bagaimana kota menyeimbangkan kunjungan dengan kenyamanan warga. Kedua, alasan mengapa saya memilih tema ini itu adalah eh, data spasial Jeju itu tersedia cukup lengkap di OpenStreetMap. Lalu yang terakhir adalah tema ini itu sangat relevan dengan beberapa isu yang terjadi di Pulau Jeju, yaitu isu global over tourist, yaitu kelebihan wisatawan yang justru akan merusak destinasi. Nah, selanjutnya, data apa saja yang akan saya gunakan ini? Saya menggunakan data utama yang bersumber dari OpenStreetMap melalui Hot Export Tool, di mana saya mengekspor data untuk wilayah Jeju City ini dengan beberapa tag kunci, seperti daftar tag yang tersedia ada dari restoran, turis, toilet, dan juga parking sebagai titik atau poinnya, yang mana nantinya dalam menggunakan tool ini itu ada yang namanya polygon, yaitu nanti batas administrasi dari Jeju City. Itu dari batas administrasi Jeju City yang telah saya ekspor melalui dari Hot Export Tool. Nah, untuk ringkasan pembuatan dari webpage ini itu ada keempat tahapan yang dimana diagram ini akan menunjukkan bahwa di mana yang angka pertama itu adalah dari hot export, setelah itu masuk ke QGIS dengan membuat filter serta buffernya. Lalu yang ketiga ini itu adalah kita dapat mendeploynya melalui program yang disebut sebagai leaflet, maka nantinya akan kita deployment ke bagian dari Vercel. Nah, untuk demonya kira-kira itu adalah seperti ini. Yang pertama, tahapan yang pertama itu adalah pengolahan data di QGIS. Di mana di sini saya memfilter layer hotel, restoran, parkiran, dan juga atraksi. Dan di mana juga di sini saya juga akan membuat buffernya sepanjang 200 meter dari area restoran dan juga area parkir untuk mewakili area jangkauan penjalan kaki. Lalu saya juga di sini memberikan simbol yang berbeda untuk setiap kategori masing-masing dari layer. Yang pertama itu adalah hotel sebagai main atau primary yang saya jadikan sebagai hal yang pertama yang ingin saya ujikan dari beberapa secondary yang tersedia. Seperti di sini juga ada layer dari secondary. Di sini saya menyebutnya adalah beberapa layer yang digunakan untuk menjangkau area dari perhotelan. Misalkan seperti ada attraction atau hiburan, ada juga restoran, dan juga parkir. Di mana di sini itu merupakan daerah dari si kota Jeju tersebut dengan menggunakan skala sebatas ini. Di mana sebagai tambahannya di sini itu ini merupakan titik-titik yang ada di wilayah pulau kota Jeju, di mana semuanya ini tuh berdasarkan tipe-tipe dari layer yang ada di sebelah kiri ini. Dari beberapa hal yang dibutuhkan, mulai dari layer dan juga layer titik atau layer point, serta layer dari polygon. Di sini saya akan dapat mengembangkan peta layout yang bisa dibuat juga melalui di sini dengan menggunakan layout, di mana dengan judul seperti pada yang telah saya sampaikan bahwa tema dari studi kasus ini adalah dilema kota wisata, menyeimbangkan pariwisata dan kapasitas kota. Nah, di dalam layout ini itu tersedia saya mau menambahkan seperti skala untuk mengetahui sistem koordinat yang saya gunakan serta titik koordinat yang ada di
atau sebutannya sebagai datum. Lalu di sini ada juga legenda yang untuk mengetahui antara layer yang satu dengan layer yang lain, yang dimana misalkan ada layer hotel, attraction, restoran, dan parking, dan juga saya menambahkan legenda untuk memisahkan dari beberapa layer sebelumnya, seperti buffer sebenarnya yang disebutkan dengan buffer, yang dimana saya menjangkau zona restoran dan juga zona parkir. Nah, jadi untuk keterangan peta yang ada di layout ini itu adalah menggambarkan persebaran hotel, restoran, parkir, dan atraksi, serta juga dan atraksi wisata yang ada di Jeju City, Korea Selatan. Nah, dari hasil analisa yang berdasarkan pada peta layout ini itu membuktikan bahwa sebaran layer hotel yang berwarna merah dan juga sebaran restoran yang berwarna oranye itu terkonsentrasi di sekitar bandara dan Yeongdong. Namun area parkir yang disebut sebagai layer yang berwarna biru itu terbatas, terutama di kawasan pesisir timur yang juga padat atraksi, yaitu layer yang berwarna ungu. Nah, hal ini itu mencerminkan bahwa dilema kapasitas kota wisata antara meningkatkan daya tarik wisata itu berbanding terbalik dengan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Selanjutnya, setelah pembuatan peta layout map ini, kita akan membangun sebuah WebGIS interaktif, yang dimana dengan menggunakan leaflet J.js sebagai library pada peta. Lalu di sini base map yang saya gunakan itu adalah dari CartoDB Positron, yang dimana akan menampilkan tampilan yang bersih dan mudah untuk dilihat. Nah, fitur utama yang akan saya sampaikan pada pembuatan website di sini itu meliputi toggle layer, di mana ada hotel, restoran, parkir, atraksi, dan serta buffer. Lalu ada pencarian tempat, analisis kesenjangan, nantinya akan menghitung hotel yang di luar dari buffer, serta routing sederhana dengan USRM atau untuk mengetahui navigasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Mari kita lihat langsung webkisnya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa temuan yang menarik. Misalkan kita berada di perhatikan yang ada di daerah pusat kota, yang di mana konsentrasi dari hotel itu yang itu layer yang berwarna merah seperti ini itu tergolong sangat tinggi, serta juga ada restoran yang berwarna oranye seperti yang ada di gambar yang seperti ini itu adalah merupakan restoran, di mana yang berwarna biru ini itu merupakan dari titik dari hotel tersebut, di mana misalkan saat kita mengaktifkan bahwa buffer restoran serta buffer parkir, di sini akan melihat bahwa ada beberapa hotel yang memiliki jangkauan jangkauan yang tidak tersampaikan pada area buffer dari restoran maupun dari area parkir, yang di mana area parkir ini tuh dapat dilihat bahwa area parkir yang terdapat di kota Jeju ini itu sangatlah sedikit, bahwa hanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 area parkir yang ada di kota Jeju ini. Nah, di sini itu juga ada terdapat restoran juga yang sudah terbagi dari area si kota Jeju ini, serta maupun ada juga dari hotel sebagai primary-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa analisa saya ini dengan beberapa fitur yang ada di website ini. Di mana di sini ada fitur dari searching, di mana kita bisa mencarikan nama hotel, nama restoran, nama parkir, ataupun nama atraksi wisatanya dengan sangat mudah, nantinya akan terdetek pada langsung ke titik yang ditujukan. Di sini juga saya menambahkan sebuah dashboard Jeju City dengan tema terkait, yang dimana untuk mengetahui dalam si batas administrasi kota Jeju ini itu terdapat berapa hotel, restoran, parkir maupun atraksi. Statistik dan analisis ini itu ditunjukkan bahwa apakah ada di sini untuk mengetahui hotel mana saja yang memiliki jangkauan tanpa restoran sebanyak sejauh radius 200 meter, maupun hotel tanpa adanya lahan parkir sejauh radius 200 meter. Dan analisis ini itu menunjukkan bahwa restoran yang ada di kota Pulau Jeju ini itu sangatlah berketimpangan dibandingkan dengan lahan parkir, atraksi maupun hotel. Yang di sini dapat lihat bahwa rasio dari hotel dengan restorannya itu adalah 1:3,9. Nah, untuk kesenjangan ini itu dapat dipastikan bahwa hotel tersebut itu memiliki lebih tinggi tanpa adanya lahan parkir dibandingkan dengan tanpa adanya restoran. Dan ini sih dapat dilihat bahwa
lahan parkir yang ada di kota Pulau Jeju ini itu terbatas karena hanya sedikit saja. Sementara itu restoran yang ada di Pulau Kota Jeju ini tuh melimpah, mulai dari sisi timur, barat, utara maupun selatan. Nah, di sini tuh saya menunjukkan bahwa tanda-tanda seperti itu menunjukkan adanya kesenjangan. Di mana misalkan dalam hal artian seperti ini itu menunjukkan bahwa hotel tersebut ini tidak memiliki lahan parkir dalam radius 200 meter. Nah, sementara untuk gambar yang seperti ini itu menunjukkan bahwa hotel tersebut itu tidak memiliki jangkauan restoran dan parkir dalam radius 200 meter. Nah, di sini untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang saya sebutkan sebagai informa informasi yang ada pada setiap masing-masing titik ini itu saya bagikan seperti ini. Ini itu menjelaskan bahwa ini itu termasuk pada restoran dan ini termasuk pada hotel dan ini adalah termasuk pada area parkir. Dimana misalkan pada seperti ini tuh saya memasukkan informasi seperti jenis masakan restoran apa yang mereka sediakan beserta jam operasionalnya. Dan di mana di sini juga saya menambahkan analisa tambahan yaitu sebagai fasilitas sekitar yang ada di restoran ini tuh dalam radius 500 meter ada apa saja. Nah, di sini tuh dapat diketahui bahwa hanya ada satu restoran dalam radius 500 meter, serta hanya ada dua hotel yang dalam radius 200 meter yang berdekatan dengan si restoran ini. Jadi beberapa fitur seperti fitur dari statistik dan analisis ini itu nantinya akan digunakan sebagai misalkan jika web di sini itu akan menghitung secara otomatis. Misalkan ada berapa hotel tanpa restoran terdekat dan juga hotel tanpa parkiran terdekat. Yang nantinya akan menunjukkan ketimpangan yang sangat jelas. Nah, jadi kesimpulan dari web yang saya buat ini itu jadi secara spasial, Jeju City ini tuh memiliki kesenjangan kapasitas terutama pada fasilitas parkir seperti di area pesisir timur dan pusat kota yang menjadi titik yang paling rawan. Maka ada sedikit penambahan dari saran saya itu adalah memprioritaskan penambahan lahan parkir di sekitar hotel-hotel yang padat, yang misalkan berada di pusat kota seperti di daerah yang ada di sini. Kita analisa mulai dari pembuatan peta layout, mengetahui studi kasus yang ada di Jeju City itu, saya mendapatkan refleksi singkat yang seperti ini. Di mana tantangan terbesar dari selama proyek ini itu adalah dalam menyinkronkan data GeoJSON dengan Leaflet dan menangani error CORS saat deployment. Nah, serta juga saya sempat mengalami kesulitan dalam pembuatan buffer dan point in polygon yang ada di JavaScript. Namun akhirnya dapat dibantu dengan bantuan dari library. Nah, hal menariknya itu hal yang baru saya pelajari bahwa bagaimana data OSM itu dapat diolah menjadi peta interaktif yang bercerita. Dan juga di sini saya juga menjadi paham pentingnya sistem proyeksi dan koordinat dalam GIS. Mungkin di saat ada tambahan waktu itu juga saya ingin menambahkan layer heatmap yang nantinya akan menunjukkan kepadatan wisatawan dan analisis rute terpendek dari hotel ke fasilitas terdekat, di mana akan juga menggunakan data real time dari Google Place API. Nah, kesimpulan dari proyek ini itu adalah proyek ini tidak hanya menghasilkan peta digital yang informatif, tapi juga akan memberikan wawasan nyata bagi perencana kota dan wisatawan dalam mengembangkan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Nah, dari segi teknis ini saya belajar banyak tentang alur kerja Webis, mulai dari ekspor data, reproyeksi sistem koordinat, styling di QGIS, serta hingga interaksi ke dalam aplikasi web interaktif dengan menggunakan bantuan JavaScript. Jadi dengan demikian web ini itu nantinya diharapkan dapat menjadi alat bantu visual yang bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, maupun pemerintah daerah dalam menciptakan keseimbangan nantinya antara kemajuan pariwisata dan kenyamanan warga.